Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wal hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Radiyatul billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini setelah hujan pagi hari tadi, kita diberikan kesempatan yang cerah hari ini, yang kemudian teman-teman bisa ke masjid kampus di majelis silaturahim kita di rumah JIS UGM sekaligus di masjid kampus UGM untuk mengadakan suatu pembukaan, ya, penerimaan terutama adik-adik yang baru bergabung, baik itu melalui program beasiswa penerima tunjangan hidup PTH dan juga relawan, ya, yang kemudian semuanya kita sebut sebagai amil muda, ya, bagian amil dari pengelolaan rumah JIS UGM yang sekaligus UPZ UGM yang tercatat di Basnas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sangat bangga sekali dan berbahagia, ya, saya pribadi dan juga pengelola atas kehadiran adik-adik yang mau bergabung dengan kami untuk membawa syiar Islam, terutama satu bagian dari rukun Islam yang harus kita tegakkan seperti halnya sholat. Diulang-ulang dalam ayat Al-Quran, ayat sholat ini dengan ayat zakat, wa aqimus sholata wa atuz zakata, berulang-ulang. Namun banyak orang yang sholat, ya, banyak pihak, dan sampai hari ini pun, ya, zakat ini banyak yang melupakan dan dilalaikan, termasuk pengelolaannya. Sehingga penduduk Indonesia, kalau teman-teman kemarin mungkin agak ramai dengar bahwa tabungan penduduk Indonesia itu mencapai hampir 8.000 triliun. Bayangin, yang punya deposito di atas 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Coba di Google, dicek datanya, kemarin muncul. Ya, katakanlah kita ngambil nggak usah sampai 8.000 miliar, 8.000 triliun, ngambil aja 1.000 triliun aja. Ya, APBN Indonesia itu sekitar 20-an triliun dan tabungan masyarakatnya pada akhir Desember 2022 sekitar 8.000 triliun itu. Kita ambil 1.000 triliunnya biar hitungannya lebih enak. 1.000 triliunnya itu punya nggak orang muslim saja, kita ambillah 70%-nya, yaitu 700 triliun. 700 triliun, kemudian kita ambil orang kayanya, orang muslim 70% tadi, orang kayanya kan nggak semua orang kaya, kita ambillah orang kayanya, nggak usah semuanya, nggak usah setengahnya, seperempatnya aja yang punya kekayaan di atas 100 juta yang sudah mulai wajib zakat, ya. Jadi 700 dibagi 4 berapa? 175 triliun. Nah, 175 triliun ini kita ambil 2,5%-nya aja, ya. 2,5%-nya itu dapat, katakanlah itu kalau dikurangi 100-nya ada 3,5 ditambah setengahnya lagi, berapa itu? 40-an triliun, ya. Nah, 40 triliun ini ternyata realisasinya Basnas dan
organisasi zakat lainnya, tahun lalu 2022 itu, mungkin sebelum tahun 2022 aja, sebelum pandemi aja kita ambil ya, penerimaan zakat itu masih nggak sampai 7 triliun. Bayangin, dana zakat yang dikelola Basnas, dompet duafa, rumah zakat, termasuk kemarin yang bermasalah organisasi apa namanya, ACT gitu, itu cuma 7 triliun teman-teman. Banyak yang nabungnya sampai tadi banyak ribuan triliun, zakatnya cuma 7 triliun. Nah ini yang kemudian masih ingat waktu berdiri Rumah JIS ini tahun 2008 kita punya misi, salah satunya adalah menjadikan adik-adik mahasiswa penerima terutama beasiswa dulu, bidik misi atau sekarang KIP itu ya, melalui pendidikan di UGM khususnya, lulus cepat dapat kerja dan mengangkat keluarga, terutama mengangkat perekonomian keluarga, plus bersamaan masuk di RJIS ini menjadi mujaki nanti. Jadi cara cepat mengentaskan kemiskinan, mengubah mustahik penerima zakat menjadi pembayar zakat, mujaki, yaitu dengan cara pendidikan. Dan pendidikan yang paling strategis adalah pendidikan tinggi di perguruan tinggi, dan paling cepat untuk kemudian diandalkan salah satu perguruan tinggi adalah di UGM sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, yang lulusannya sudah nggak diragukan lagi untuk handal bekerja, bisa diharapkan untuk menjadi pimpinan-pimpinan perusahaan, pimpinan organisasi, pimpinan negara, pimpinan pemerintahan gitu. Nanti Anda ketemu kagama-kagama ya, keluarga alumni Gajah Mada yang sudah mapan kan? Mulai dari presiden, menteri, itu pemerintahan sampai bupati, gubernur, banyak sekali. Dan itu sudah saya lihat wajah-wajahnya ke situ teman-teman. Belum lagi direktur-direktur ya, mulai gubernur Bank Indonesia, direktur bank, direktur BUMN, direktur perusahaan internasional, macam-macam. Itu masa depan teman-teman yang kemudian mungkin nggak lama ya, 5 tahun lagi teman-teman sudah jadi mujaki, 10 tahun lagi sudah dapat tadi jabatan minimal manajer yang gajinya jelas nggak mungkin cuma 10 juta, yakin di atas 25 juta. Gaji 25 juta, nah ini nanti saya ngajar sedikit tentang zakat gitu. Zakat mal itu adalah zakatnya orang kaya, orang yang sudah punya kekayaan. Dan teman-teman wajib untuk jadi orang kaya agar bisa menunaikan rukun Islam ketiga ini, zakat ya, mungkin puasa, zakat, dan nanti yang kelima yaitu naik haji. Bolehlah teman-teman punya cita-cita haji gitu ya, sekarang rajin umroh, banyak yang rajin umroh itu ya, namanya healingnya, namanya staycationnya pakai umroh ya kan. Tapi jangan lupa zakatnya, zakat dulu sebelum umroh. Uangnya jangan dipakai untuk foya-foya dulu, uangnya agar menyempurnakan rukun Islam yang ketiga, yang keempat itu zakat. Setelah itu persiapan haji. Nah berapa zakatnya Pak? Kan saya sudah zakat fitrah Pak. Orang salah kadang menyebutnya harusnya zakat fitri ya, populernya zakat fitrah. Zakat fitrah itu dibayar saat bayi lahir tuh. Saat Ramadan berakhir, masuk hari raya, lahir bayi wajib dijakati, zakat fitrah, zakat jiwa. Gak perlu punya kekayaan, asal mampu orang tuanya, punya anak, punya jiwa yang harus menjadi tanggung jawab, zakat fitri, zakat fitrah. Dan Anda merasa puas hanya zakat fitrah, belum zakat Anda, belum zakat atas kekayaan Anda. Mohon maaf, pemahaman tentang zakat ini banyak orang yang mengatakan sudah gugur kewajiban zakatnya setelah zakat fitri, zakat fitrah tadi, termasuk dosen-dosen Anda.
sudah sekolah tinggi, doktor, profesor, mohon maaf, hanya zakat fitrah. Bayangin, doktor, profesor, zakatnya cuma zakat fitrah. Semoga dugaan saya salah, tapi terbukti yang membayar zakat melalui Rumajis UGM, melalui UPZ UGM itu sampai sekarang belum banyak dosen, belum banyak karyawan, belum banyak profesor, doktor yang zakat di sini. Saya berdoa semoga saya juga salah, mereka zakat di tempat lain. Jadi zakat yang kita terima dari Rumajis itu belum banyak, alhamdulillah, tapi ada aja untuk kemudian teman-teman nanti salurkan. Itu kebanyakan dari jamaah masjid kampus ini, bukan dari dosen atau karyawan UGM. Hanya 20-an%, nggak sampai 30%. Zakat yang kami kumpulkan itu dari dalam UGM. Kebanyakan zakat yang kami diamanai, dititipkan melalui kami, itu melalui pihak luar yang alhamdulillah sholat di masjid ini, kemudian mampir, kemudian titip zakat melalui kami di situ. Nah, teman-teman, kembali ke zakat tadi, alhamdulillah kemudian kita diberikan kesempatan seperti ini agar kemudian punya pengetahuan yang tadi teman-teman wajib zakat tadi untuk punya kekayaan minimal setahun sudah punya sisa kekayaan, sisa ya, di tabungan, di deposito itu setara 85 gram emas. Nanti kita ke sana ya. Nah, 85 gram emas ini kalau sekarang 1 gramnya 1 juta ya, maka minimal punya kekayaan 85 juta dan dipegang setahun, nggak sehari. 85 juta kita pegang sehari ini, zakat nggak Pak? Entar dulu, nunggu setahun, tapi mau kita bayar untuk kepentingan besok Pak, saya ada tagihan-tagihan, belum zakat kau. Jadi zakat itu sudah dikeluarkan dulu untuk kebutuhan pokok kita, makan, minum, sewa, transport, bayar listrik, bayar air, kayak gitu. Termasuk bayar utang, jatuh tempo gitu. Tagihan-tagihan sudah dibayarkan, ada sisa tabungan, sisa perhiasan emas punya putri-putri, nilainya setara 85 gram emas dari Ramadan ke Ramadan setahun Hijriah, maka kau hitung. Berarti kalau misalnya kita punya sisa kekayaan kita nilainya 100 juta, zakatnya 2,5% dari 100 juta berapa? Berapa hitungannya? 2.500.000. Enggak mahal, 2.500.000. Tapi ibu-ibu nawar, kayak ke tukang sayur kan, 1.000 sayuran tuh jadi tawar, bisa nggak 500, 1.000 dapat 2. Apalagi zakat 2,5 juta. Pak, itu dibayar sekali kan Pak seumur hidup? Ibu punya kekayaan tadi 100 juta, pingin nggak sekali saja seumur hidup? Atau tiap tahun sampai meninggal? Tiap tahun dong Pak, sampai meninggal kok, dan meningkat Pak. Kalau bisa 1 M, bagus, alhamdulillah. Tapi zakatnya juga tiap tahun, tiap Ramadan dikeluarkan 2,5 juta kalau 100 juta. Kalau sekarang 1 M berapa zakatnya? 1.000 juta, 25 juta. Harga sepeda motor NMAX. Ibunya langsung, Pak, itu zakat tuh setara NMAX itu Pak. Harus zakat 1 sepeda motor Pak tiap tahun. Iya Ibu. Kalau Ibu pengen pegang setiap tahun 1 miliar. Tiap Ramadan mau lebaran itu ada sisa kekayaan setara 1 miliar. Masa kesekali aja dong Pak? Nah, ini banyak orang berzakat pakai logikanya sendiri, nggak pakai syariat. Saya sudah zakat loh Pak ke saudara saya, ke tetangga saya, ke pembantu saya, banyak sekali. Zakat caranya seperti itu. Sehingga pakai perasaan saya sudah zakat Pak. Itu antara zakat, infak, sodakoh, nggak jelas.
Seikhlas saya kan Pak zakat itu. Sholat, puasa, haji, dan zakat ini nggak bisa seikhlasnya. Ada syariatnya. Nggak bisa seenaknya. Maka zakat ini nggak seperti infak sama sodakoh. Nanti saya akan jelaskan sedikit. Oke. Saya akan masuk ke slide teman-teman sambil ngasih pengajian tadi sebagai tadi pengantar dulu. Majunya mana? Majunya mana slide-nya? Udah itu. Slide-nya majunya mana? Anunya bisa, merah-merahnya bisa. Majunya mana? Gak bisa. Mana? Oke, ini sekretariat teman-teman di rumah JIS UGM di sebelah segi 8 ya, sisi barat, sisi utara dari masjid kampus. Kemudian slide berikutnya please. Nah, ini kita berdiri tahun 2008 September, itu Ramadan ya, Ramadan pada tahun 2008. Jadi sebetulnya kalau kita milad itu adalah dari Ramadan ke Ramadan gitu. Tapi tradisi kita sebelumnya tidak ada tradisi milad-milatan. Itu tradisi orang non muslim. Jadi saya agak risih kalau dikatakan fi umrik itu apa istilahnya? Kalau orang ulang tahun barakallah fi umrik gitu. Innalillahi. Itu istilah dari mana? Nggak ada sunahnya, nggak ada hadisnya. Rasulullah nggak pernah tuh nyukap kayak gitu, Aisyah nggak pernah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak pernah barakallahu fi umrik. Itu sama dengan selamat Natal Anda ngucapin ya, Natal itu loh ya. Boleh Anda mengingat umur seperti itu, tapi nggak harus tiap ulang tahun, dan itu pakai bahasa yang mungkin ngikuti gitu loh ya, tasabuh namanya, orang-orang yang non muslim, orang-orang kafir atau musyrik semacam itu. Kalau saya minta teman-teman ngingatin apa-apa itu pas Ramadan aja nanti. Makanya kemudian pas misalnya bayar zakat dari Ramadan ke Ramadan gitu, ngitung kekayaan tadi sisanya dari Ramadan ke Ramadan seperti itu ya, sehingga kemudian pada saat misalnya kita ada peringatan milad nggak Pak? Nggak usah, tiap bulan kita milad ya. Nah, kemudian kita menjadi lembaga zakat secara resmi, diakui secara legal, karena aturan undang-undang zakat itu belum lama ya, baru 2004. Aturan tentang UPZ itu baru 2016, sesaat sebelum kita dikasih legal. Dulu kami 2008 tuh sampai ke ITB, teman-teman Rumah Salman ITB itu rekan kami yang menjadi contoh gerakan zakat di kampus, itu nanya sama izinnya gimana. Izin kami yayasan biasa Pak, nggak ada namanya lembaga zakat. Dari 2008 tuh sampai 2016 baru kemudian dibentuklah suatu lembaga zakat secara resmi melalui peraturan Menteri Agama dan peraturan Basnas ya, sehingga kita dapat SK nomor ini terakhir update kita ya, SK ini diperbarui setiap 4 tahun ya, sehingga nanti kita punya SK 2020 ini nanti sampai 2026 di situ. Next. Nah, ini pengurus dari zakat kita melalui kepengurusan yang diakui di UGM sebagai lembaga otonom di bawah wakil rektor, koordinasinya bidang apa namanya, kerjasama ya dan pengabdian masyarakat. Sebentar sebelumnya please. Sudah bisa. Nah, itu ada bagian pengabdian masyarakat ya, Pak Ari di situ, di bawahnya kita menjadi koordinator untuk kemudian lembaga ini secara hukum tadi di kepengurusan UPZ itu dipimpin oleh Pak Gugup Kismono PSD, ini dari FEB, kemudian saya sebagai wakilnya juga dari FEB, jadi kebanyakan dari FEB ya ngurus zakat ini ya.
Kemudian yang bendaharanya adalah Pak Akbar Susamto. Next please. Kemudian kepengurusan harian, ya, kita ada dari kantor seharian, operasional harian dipimpin oleh Mbak Eli Kartika. Mbak Eli ada di sebelah pojok, ya. Kemudian ada Mas Deski yang jadi operator ini. Kemudian ada Mas Rifan di bagian keuangan. Kemudian ada Mbak Ilva, Mbak Angelika, dan juga Pak Akbar, ya, Fajur Rahman ini bantu bagian SDM. Next. Nah, ini yang tadi kita sudah bahas tentang rukun Islam, itu ada sholat, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi sehari-hari kita sebetulnya menegakkan sholat dan zakat. Jadi zakat itu nggak sekedar zakat fitrah, tadi zakat mal, ada zakat pertanian. Zakat pertanian nggak perlu nunggu waktu kapan, tapi saat panen hasilnya sudah diketahui langsung zakat. Zakat pertanian itu 5%, yang pakai irigasi, yang tidak pakai irigasi tak ada hujan 10%. Zakat peternakan juga demikian. Ya, zakat peternakan saat kambingnya sudah layak dijual, waktu kurban dijakati. Ya. Nah, kemudian selain zakat ini, yang zakat ini seperti syariat ibadah yang lain, hukumnya itu asal muasalnya fikihnya adalah semua haram. Sholat itu asal muasalnya haram, puasa haram, zakat haram, haji haram, kecuali yang disyariatkan. Contoh, sholat subuh berapa rakaat? Bisa nggak 20 set sekalian exercise aerobik pakai musik pagi-pagi Pak, masih semangat Pak, biar fresh. Nggak bisa. Syariatnya 2 rakaat subuh itu, nggak pakai aneh-aneh, nggak perlu pemanasan Pak. Boleh sholat sunat fajar, tapi saya pengen nambah Pak, sholat subuh tambah sholat lagi, nggak boleh. Nunggu suruk dulu. Asar 4 rakaat, setelah asar ada nggak sholat rawatib? Nggak boleh. Maghrib 3 rakaat, kok nanggung Pak? Yang lainnya 2, 4 genep, ini kok ganjil gitu. Syariatnya 3 gitu. Nah, ini termasuk zakat. Anda nggak bisa zakat kalau nggak punya kekayaan minimal 85 gram emas tadi. Nah, saya berarti sampai mahasiswa ini belum zakat dong Pak? Enggak. Zakat fitrah pun enggak. Zakat fitrah itu orang tua Anda tanggungannya. Terus saya kemudian selama ini mengeluarkan uang niat zakat apa Pak? Infak namanya, atau sodako. Sodako itu meliputi semua pemberian secara sosial, termasuk kemudian senyum itu adalah sodako. Mengambil duri dari jalan agar tidak melaukai orang, itu namanya sodako. Mempermudah urusan banyak orang lain, namanya sodako. Sehingga sodako itu nggak harus pakai harta. Nah, sodako yang harus pakai harta namanya infak, yang hartanya nggak harus berupa uang, ya, bisa dalam bentuk harta yang lain, misalnya bentuk beras gitu, bentuk minuman, ya, itu infak. Nah, zakat itu bagian dari sodako, bagian dari infak yang harus sesuai syariat. Misalnya tadi zakat mal minimal 185 gram emas, misalnya seperti itu. Misalnya kita punya kambing 1 Pak, wajib zakat? Belum. Harus minimal ada jumlah kambing tertentu. Nanti kan Anda bisa lihat. Itu namanya bedanya infak, sodako, dan zakat. Kemudian ada satu lagi namanya wakaf dalam sunnah itu. Biasanya wakaf ini terkenal, wakaf untuk masjid dan kuburan. Karena itu paling aman. Karena wakaf itu harta yang kita tunaikan untuk kepentingan jalan Allah, fisabilillah gitu, untuk menunjang kegiatan syariat Islam.
yang nggak boleh berkurang. Jadi kalau wakaf itu sudah diberikan ke wakif itu nggak boleh berkurang nilainya. Maka paling enak yang nilainya nggak berkurang itu adalah tanah. Yang harga tanah itu biasanya nggak turun tapi naik. Itu paling aman. Misalnya ada wakaf tunai Pak, misalnya sekarang mulai itu, boleh. Istihad banyak ulama diperbolehkan, tapi ada yang khilafiyah, masih ada yang menentang. Ya, tapi biasa itu masalah muamalah. Nah, yang membolehkan asal tadi nilai kas tunainya itu nggak turun. Lah rupiah kan turun Pak dari dolar. Nah ini hati-hati. Maka biasanya kalau bisa diwujudkan dengan emas gitu, disetarakan dengan emas, dibelikan emas lebih aman. Karena emas juga seperti tanah tadi, kecenderungannya harganya bukan turun tapi naik. Nah, boleh nggak misalnya wakaf itu dikelola Pak? Boleh, asal nggak turun. Misalnya kita jadikan untuk usaha peternakan Pak, ini pernah terjadi, usaha untuk produksi jamur, pernah ini teman-teman IPB, ya, sebagian wakaf dan zakatnya diolah menjadi ini yang sering jadi juga kontroversi, zakat produktif. Jadi zakat produktif itu artinya dana zakatnya diputer, digunakan untuk produksi, seperti memproduksi jamur tadi. Bagus nilainya, idenya, niatnya, tapi nggak semua usaha itu, produksi itu selalu naik. Ada siklus untung dan ada siklus rugi. Nah, pada saat rugi nilainya turun minus dan mengurangi harta wakaf dan zakat, ini kau dipertanggungjawabkan. Gak cuma ada yang ngasih pemberinya, tapi juga yang maha kuasa syariat. Gimana caranya? Apalagi sampai bangkrut, dan itu terjadi bangkrut, hilang. Saya ngomong bagaimana Pak? Walul alam deh, nanti di akhirat kau hitungannya. Maka saya di sini di Rumah Jis hati-hati ngelola zakat. Untuk zakat ini saya tidak kemana-mana, menyalurkan zakat sudah ditetapkan di At-Taubah 60, sudah Al-Quran 8 asnaf. Coba berikutnya please. Terus please, satu lagi. Nah ini fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, ya, orang yang baru dimerdekakan, ghorimin, orang yang punya utang, ya, yang tidak mampu membayar utangnya, fisabilillah, di jalan Allah, dan ibnu sabil, ya. Ibnu sabil itu bisa dalam safar, orang yang sedang safar atau mufassir. Nah di sini selama masih ada orang fakir miskin, saya nggak pernah akan ngasih zakat itu dalam bentuk zakat untuk tadi produksi. Mohon maaf saya di sini dan teman-teman manajemen nggak punya tenaga manajerial untuk ngawasi agar produksi itu selalu untung. Terus terang saya ngajar di FEB, sekolah bisnis, ngajar tentang bisnis itu nggak mudah, ngelola bisnis itu nggak mudah. Dan amil zakat sebagai pihak yang mengelola ini, ya, itu tidak ada kewajiban ngelola bisnis. Zakat diberikan nggak tanpa reserve, tanpa banyak syarat. Harus untung nggak Pak? Enggak, untuk konsumsi fakir, miskin, mu'alaf, ya, tadi rikob, gorimin, fisabilillah, ibnu sabil, mufasir, dan amil juga. Jadi zakat itu nggak banyak syarat macam-macam. Untuk makan mereka, untuk makan nanti teman-teman yang sudah jadi relawan PTH, yang sudah ketemu tunanetra, tunadaksa, mbah-mbah, orang tua jompo gitu, mereka gunakan habis untuk makan zakat yang diberikan gitu. Gak masalah, malah itu memang maksudnya. Oleh mufasir misalnya digunakan untuk pulang, untuk makan waktu pulang, gak apa-apa. Habis Pak, gak apa-apa.
Loh, nggak jadi modal lagi, nggak ada ketentuan modal balik zakat. Sehingga ngelola zakat ini jangan aneh-aneh. Kayak sholat subuh itulah ya. Sholat subuh 2 rakaat, jangan dikasih modifikasi 2 rakaat tapi 2 jam ya Pak, sambil aerobik 1 jaman break, kemudian sholat subuh rakaat kedua, lagu kedua Pak. Nggak ada. Zakat 8 asnaf ini, 8 golongan ini, ya ini doang. Nyari orang fakir itu atau miskin itu gak mudah. Yang benar mereka itu fakir. Mohon maaf, yang fakir itu apa sih? Siapa sih fakir itu? Bedanya dengan miskin. Karena ketentuan di perundang-undangan ya, dan juga ketentuan dari pemerintah terutama Bappenas, waktu sensus penduduk miskin itu nggak ada kriteria fakir. Yang namanya tunanetra tadi, tunadaksa, yang namanya jompo, orang tua jompo, dijadikan satu dengan orang-orang yang punya HP, punya motor 2, punya kos-kosan, punya rumah keramikan di situ. Kategorinya juga miskin dia katanya. Sehingga teman-teman nanti ya, kalau misalnya waktu survei awal ada orang minta bantuan katanya miskin, kita punya, Mbak Eli punya checklist. Punya kulkas nggak? Punya mesin cuci nggak? Punya AC nggak? Rumahnya keramikan nggak? Punya sepeda motor lebih dari 2 nggak? Kalau ada semuanya itu dan masuk kategori miskin menurut kecamatan, menurut desa, walaupun mereka masuk kategori miskin menurut pemerintah, kita coret. Tapi saat yang sama ada jompo, nggak punya KTP, nggak punya KK, nggak masuk ke data desa sama kecamatan. Dapat santunan pemerintah nggak? Enggak. Kenapa Mbah nggak diurus anunya? Nggak ada yang bisa nguruskan Mas, gitu loh. Nggak ada yang bisa ke kelurahan, kecamatan. Yang paling sedih adalah banyak mereka adalah pendatang. Terutama tunanetra itu banyak yang dari Jogja, luar Jogja, misalnya dari Kebumen, dari Klaten, dari Muntilan, gitu, Magelang, gitu, ke Jogja kerja jadi pemijat atau pengamen. Karena nggak KTP Jogja, nggak KTP Sleman, nggak dapat bantuan pemerintah karena bukan penduduk. Makanya sudah jelas tunanetra, nggak bisa lihat, bisa kerja normal nggak, bisa jadi PNS nggak. Nah, kami di sini di Rumah JIS ini nggak akan pernah mempersulit orang yang secara fisik lahiriah kelihatan, fisiknya nggak bisa nyari nafkah secara normal. Sehingga teman-teman nanti kalau di jalan ketemu tunanetra, tadi Mbak Eli, Mas Deski, saya ada kirim di IG ya, ada mbah-mbah sama ibu, jadi ibu dan anak. Mbahnya itu sudah sangat jompo, ibunya tunadaksa, jualan di pasar tempe yang dibungkus daun itu loh. Karena tunadaksa, ibunya ini pakai roda 3, tapi sepeda, bukan sepeda motor, dan gerakannya harus didorong mbahnya, neneknya yang usia 70 tahun, dorong sepeda ke pasar Imogiri. Nanti mungkin Mbak Eli sama Mas Deski bisa koordinasi sama teman-teman, ditengok besok rumahnya mbahnya, kalau memang layak kita akan santuni. Nah, ini teman-teman kalau lihat fenomena seperti itu, dilaporkan aja ke RJIS gitu. Mas, Mbak, itu kemarin saya lihat di pasar ada mbah-mbah kok masih sepuh jualan ya, kok kasihan sekali, bisa nggak dapat tunjangan. Nah, teman-teman bisa temui dulu mbahnya, tanya rumahnya, kalau bisa sampai ke rumahnya difotoin, tahu alamatnya, laporkan ke RJIS. Nanti kita sama-sama ngurus beliau untuk kemudian memang layak disantuni. Teman-teman akan kita masukkan santunan ya, daftar santunan yang teman-teman akan datangi tiap bulan seumur hidup. Kita niat memberikan santunan kepada fakir miskin, terutama ini 8 asnaf, gorimin, mu'alaf, terutama fakir miskin yang hidup di sekitar kita. Sekali kita ngasih bantuan sampai beliau-beliau meninggal. Jadi teman-teman melakukan kegiatan sosial ini dari 2008, kakak-kakak tingkat Anda, cutting Anda itu, sampai hari ini 2023,
Alhamdulillah nggak pernah berhenti. Tiap semester kayak gini, ketemuan dulu, koordinasi, kemudian menyalurkan, nggak pernah putus. Dan alhamdulillah banyak mujaki yang masih titip, mempercayakan ke kami untuk kemudian diserahkan kepada seperti ini Mbah ini. Dan insya Allah kita berniat untuk memberikan kepada mbahnya ini sampai meninggal. Jadi kegiatan kami bukan seperti lembaga zakat yang diliput media, kemudian ngasih panti asuhan waktu Ramadan gitu, selesai Ramadan itu. Tahun depan ada enggak? Tunggu ya kalau ada dananya gitu. Tapi niat kami niat untuk seumur hidup. Sampai mbahnya mustahiknya ini, penerima ini meninggal. Nah ini yang kemudian kita sebut dalam organisasi sebagai suatu bentuk keberlanjutan. Jadi kalau keberlanjutan organisasi Bapak apa? Menyantuni 8 asnaf ini sampai kita mampu, sampai mereka meninggal, sampai kita sudah tidak ada gitu. Nah ini yang kemudian kita punya masjid kampus yang bagus ini, kita jadikan satu sebagai bagian dari kegiatan rukun Islam yang kita lakukan, syariatkan di masjid ini. Jadi di masjid ini ada kegiatan sholat 5 waktu, ada kegiatan buka puasa, ada zakat yang setiap saat orang bisa bayar, dan setiap saat, setiap periode, tiap bulan dibantu adik-adik ini untuk disalurkan. Jadi ini kegiatan sudah melekat dari kehidupan masjid di kampus. Dan kami ingin menjadi contoh untuk seluruh masjid kampus di seluruh Indonesia. Jadi kami dari ITB itu kerjasama dengan Rumah Salman, bisa nggak ya semua masjid kampus kayak kita menyantuni orang-orang miskin di sekitar kampus saja. Mungkin Mas Deski bisa bukain peta. Nah ini kita bikin peta. Dulu peta ini dibikin oleh teman-teman geografi sebagai bagian dari tugas akhir. Nah ini teman-teman lihat di website Rumah Jis UGM. Website ini bagian dari publikasi kami, media untuk nah ini ada program, ada peta mustahik semacam ini. Di peta ini kita akan lihat posisi kita di tengah-tengah ya, di antara di masjid kampus, di kampus UGM ini, tetangga-tetangga kita santuni dulu. Dulu saya sengaja menjadi DPL KKN untuk KKN depan kampus di Kuningan, di mana ini, Sagan, di Samirono, Blibingsari, Pogung, Sendowo, gitu kan, Klebengan, Santren, gitu, Karangwuni, gitu. Nah ini UGM, ini tengah paling padat ini coba dibuka. Nah ini ada UGM, teman-teman, Universitas Gadjah Mada, kita ada di sini, di masjid ini. Nah ini di Kuningan, depan gitu. Ya, coba lihat satu rumah Mas. Nah ini ada Nyonya Mbah Paikem di situ. Ini tetangga teman-teman, mungkin tetangga kos yang kos di Kuningan. Ya. Nah ini ada rumahnya, ini Mbak Eli langsung ke situ penugasan. Coba berikutnya Mas, ada di tetangga kita yang agak selatan mungkin. Di sini Mas, nah di Samirono, Sagan. Ini ada Ibu Dalia, rumahnya sederhana seperti itu, tanpa semen, hanya bata semacam itu seadanya. Nah ini tetangga yang sudah kita identifikasi ya, sudah lama, mungkin sebagian adalah sejak 2008 ya. Kita KKN waktu itu sekitar kampus, kita kelilingi KKN, mendata, tujuan KKN mendata orang-orang seperti ini, yang tetangga-tetangga kita yang memang layak masuk kategori mustahik, perlu didanai atau perlu dikasih bagian zakat mereka, hak mereka gitu. Nah ini ibu ini mungkin cuma usahanya kadang janda ya,
usaha laundry biasanya. Rumahnya sederhana seperti ini. Ya, kadang nempel di tetangga gitu. Ya, kadang cuma bayar listrik doang ke tetangga gitu. Ya, next Mas. Nah, kita juga ke seluruh DIY teman-teman, ya. Jadi ini ada peta DIY. Nah, hampir coba agak kecil lagi, good. Nah, good. Agak kecil lagi. Itu bisa diklik sana. Good. Nah, ini peta DIY alhamdulillah sudah mulai tersebar ya. Sampai semua peta ada. Ya, ini di Parangtritis, coba diklik Mas itu. Nah, ini Parangtritis. Nah, ini ada Pak Subardi tunanetra. Nah, biasanya yang di luar-luar agak jauh dari UGM ini adalah tunanetra, tunadaksa. Ya, kita berusaha untuk kalau bisa seluruh DIY tunanetra dari keluarga tidak mampu, karena ada tunanetra yang dari keluarga mampu, kita santuni. Dan kebanyakan tunanetra dari keluarga nggak mampu. Dan nanti teman-teman temui tunanetra itu kebanyakan suami istri. Suaminya tunanetra, istrinya tunanetra. Bayangin. Alhamdulillah beberapa anaknya normal ya, nggak tunanetra juga. Nah, kita berharap dengan anaknya. Mana tadi Pak Subardi? Nah, kemudian nah ini Pak Subardi punya warung di Parangtritis. Jadi kalau teman-teman sambil jalan-jalan ke Parangtritis bisa mampir ke bapaknya. Kalau sempat bawa santunan dari RJIS, bawakan termasuk token listriknya. Alhamdulillah kita ada uang lebih untuk semester ini. Kita nggak cuma ngasih sembako, nggak cuma ngasih uang tunai, tapi juga ngasih token. Ya, jadi mereka langganan listriknya kita subsidi. Alhamdulillah banyak sekali yang nunggu-nunggu teman-teman. Ya, token sama sembakonya ini. Ya. Nah, ini Pak Subardi. Nah, ini banyak tunanetra yang di pelosok-pelosok DIY. Kalau bisa semua tunanetra yang nggak mampu, KTP Jogja nggak KTP Jogja, tapi tinggal di DIY, kita akan santun. Ya, coba Mas yang tunanetra yang saya akan cerita sedikit tentang Pak yang deket Cebongan Mas. Pak Ahmad, tukang pijat Ahmad Mas kalau nggak salah. Deket RSA, deket sini. Nah, ini Pak Tugimin ya. Ya. Nah, ini dia Pak Tugimin ini sama Bu tadi siapa, Sukira. Beliau ini suami istri tunanetra. Terus kemudian punya anak 3. Anaknya mungkin yang paling tua sekarang sudah mau selesai, sudah SMA atau aliyah di pondok di Pandanaran kalau nggak salah. Yang paling kemudian menjadi catatan kami adalah beliau itu punya anak. Nah, ini anaknya itu juga mulai mengalami kebutaan. Jadi 3 anak ini ternyata punya masalah turunan penglihatan. Jadi kebutaan mereka itu kayak genetik gitu. Bayangin, keluarganya dicoba seperti itu. Nah, ini teman-teman tempat pijatnya di situ. Nah, kami membantu nggak cuma itu, mereka butuh obat untuk nahan anaknya agar anaknya ini masih bisa lihat semaksimal mungkin, kalau bisa ditahan gitu, nggak buta gitu. Ada obatnya, tapi obatnya harus nebus, agak mahal, 1 kali nebus untuk 3 orang itu sekitar 700.000. Nggak apa-apa, sebisa mungkin kita bantu untuk nebus itu. Semoga sekarang sudah di cover oleh BPJS, dulu nggak di cover ya. Sehingga di sini teman-teman bisa lihat banyak cerita dalam kehidupan kita ini. Nggak semuanya cerita baik-baik saja, indah-indah kayak di sinetron atau di drama Korea. Ya, banyak cerita ini yang real di depan mata teman-teman. Kadangkala saya kepingin ya, ini semua mahasiswa punya cerita itu, agar jangan sampai ada mahasiswa ya seperti cerita beberapa bulan yang lalu ada mahasiswa bunuh diri. Nauzubillah min zalik. Saya kalau bisa mahasiswa-mahasiswa yang mungkin teman-teman mungkin punya teman ya agak stres, mungkin punya masalah
ngerjain skripsi nggak jadi-jadi mungkin ya. Coba diajak ikut kegiatannya, diajak ikut penyaluran, siapa tahu mungkin hatinya agak melunak, yang kurang bersyukur jadi bersyukur. Ya, jadi lihat sekarang ini mungkin teman-teman menderita, aku ini nggak punya motor, aku ini dari keluarga miskin, ya. Coba teman-teman bandingkan dengan beliau gitu, yang tunanetra, suami istri, anaknya juga punya masalah, hidupnya jadi cuma tukang pijat. Nah sekarang teman-teman sudah dapat beasiswa, mungkin sudah masuk UGM, mau selesai tinggal skripsi, kok hidupnya paling menderita. Nah ini yang kemudian saya minta, semoga kalau teman-teman ada teman-teman yang masih kurang, yaitu bermasalah atau apa, bawa ke sini, ajak dalam kehidupan kita, kegiatan bermahasiswa semacam ini, kegiatan aktivitas sosial semacam ini, siapa tahu melunakkan hatinya, yang pikirannya masih cupet, yang pikirannya masih belum terbuka, belum open minded gitu, belum bersyukur, masih galau semacam itu. Siapa tahu dengan kesini, ya tadi diajak ke tunanetra, mungkin diajak sambil lihat tadi buka bersama, mungkin Jumat berkah, ya kebuka pikirannya, lebih bersyukur, lebih semangat kuliah dan lulus cepet. Dan ini yang juga teman-teman nanti harapannya seperti itu. Jadi teman-teman ya kalau misalnya agak kurang-kurang ya, masih kufur nikmat itu, coba nanya Mbak Eli penyaluran lagi dong gitu ya. Terus kemudian saya minta coba dilihatkan satu lagi Mas, mungkin siapa gitu. Nah ada yang ada fotonya. Nah coba Mbak enggak. Nah teman-teman saya minta waktu datang di Mustahik, yang didatangi itu jangan hanya cuma ngomong, Pak, Bu, ini titipan dari UGM. Enggak, tolong teman-teman nyapa dan berkabar, ngobrol lah sekitar 10 menitan gitu ya. Pertama yang teman lakukan saat datang, perkenalkan, saya Alfi dari UGM Fakultas Sastra Ilmu Budaya misalnya gitu. Asal saya dari Salatiga misalnya gitu. Mohon maaf ini saya baru pertama kali kesini gitu misalnya gitu. Terus ini saya dapat titipan dari Rumajis UGM, bingkisan rutin dari Bapak Ibu. Nah ini Mbah kayak gitu. Mbahnya ini mesti akan happy sekali didatangi ya. Nah ngobrol semacam itu, saling menyapa dan ditanya beliau kesehatannya seperti apa, sehat boten Mbah gitu. Gak usah pakai bahasa Jawa ya. Ya, tapi kalau misalnya Anda teman-teman selingi pakai bahasa Jawa, yang bisa pakai Jawa menyenangkan. Yang bisa pakai Jawa mereka juga happy sekali kalau disapa pakai bahasa Jawa, yang bisa pakai Jawa. Kalau misalnya nggak bisa bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Tapi mereka datang, Anda datang tuh nggak sekedar yang ditunggu itu adalah sembakonya sama uangnya atau tekennya, tapi ngobrol itu ternyata itu juga pemberian yang non material yang membahagiakan. Jadi teman-teman sebetulnya untuk berbuat baik kan nggak harus perlu uang ya, harta itu, pakai tenaga, pakai keramah tamahan teman-teman itu juga bagian sodakoh tadi. Nah ini yang kemudian saya juga dorong nanti ngobrol. Nah siapa tahu teman-teman juga dapat nasihat, dapat doa kan. Banyak yang doain teman-teman. Siapa tahu itu yang memperlancar urusan teman-teman nanti, termasuk waktu untuk ujian, waktu nanti sidang, skripsi, atau waktu-waktu wawancara kerja gitu. Nah itu minta doanya ya. Doa salah satu, saya kemarin tuh agak sedikit kaget juga ya. Kalau kau mencari berkahnya Rasulullah, itu bukan di antara orang-orang kaya. Berkahnya Rasulullah itu ada di antara anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Sehingga kalau pengen tahu Rasulullah bisa tersenyum kepada Anda walaupun kau nggak melihat,
Itu di antara saat teman-teman di antara orang-orang miskin itu Rasulullah tersenyum gitu, yakin. Bayangin saat teman-teman ada di situ, bayangin Rasulullah tersenyum di depan, bangganya luar biasa terhadap umatnya. Masya Allah, umatku berbagi dengan sesamanya. Saya yakin Rasulullah akan tersenyum melihat kamu, dan syafaat Rasulullah pun akan turun kepada Anda. Saya yakin. Nanti teman-teman juga bisa ada panti asuhan, bisa dilihatkan. Datang ke panti asuhan, cerita dengan anak-anak yatim. Datang nanti ke sekolah SLB, adik-adik yang punya kekhususan, sekolah khusus buat mereka gitu. Saya yakin di situ ada Rasulullah tersenyum gitu, sangat bangga. Ya, sehingga ini yang teman-teman nanti saya minta berada di sini. Kita punya 18 panti asuhan daftarnya, termasuk ada satu kumpulan mu'alaf ya di Minggir, yang teman-teman nanti bisa ikut memberikan santunan. Biasanya kita memberikan santunan ke panti asuhan itu berupa beras sekian berapa 100 kiloan, 1 kuintal, dan kemudian ada uang tunai juga. Ya. Terus kemudian kita punya 8 paguyuban tunanetra, paguyuban 1 tunadaksa, 1 paguyuban mu'alaf di situ. Dan kemudian kita juga mengikuti beberapa, biasanya kekeringan ini kalau di Gunung Kidul sama Kulon Progo ada masalah kesulitan air, kita ke sana bawa tangki air. Ya. Semoga suatu saat kita bisa bikin kumur. Beberapa kagama alumni Universitas Gadjah Mada nawarkan untuk bikin sumur. Ya, nanti itu perlu waktu agak panjang, maka kemudian kita untuk yang bisa kita lakukan sehari ini adalah ngasih air ya, tangki air. Kemudian kalau ada bencana seperti misalnya gempa bumi yang sering terjadi, kita biasanya melakukan donasi, mengumpulkan donasi, kemudian kita kirimkan, ya, gitu. Next please. Nah, beasiswa kini biasanya kita buka kalau teman-teman punya rekan-rekan yang masih kesulitan, terutama yang tugas akhir ya, yang semester akhir, nggak punya uang untuk bayar UKT atau lab dan sebagainya, tolong diarahkan ke sini. Beasiswa bidik misinya, KIP-nya atau beasiswa apapun habis, akhirnya kemudian kesulitan untuk kuliah atau untuk melanjutkan kuliah, tolong ke sini. Kita akan bantu. Next. Nah, ini ke SLB teman-teman. SLB kita sama SD Muhammadiyah ada 3. Ini adalah binaan untuk SD sekitar kampus ya. Kolombo itu sama Yapenas itu ada di timurnya Gejayan di situ. Nah, ini biasanya nanti kadang kalau teman-teman punya rekan-rekan di BEM atau di jamaah musola pingin kerjasama ya, ada yang ngajar, ada yang memberikan game, bahkan ada yang sunatan. Dulu sama mahasiswa kedokteran, sama kedokteran gigi kita pemeriksaan gigi sama sunatan di situ. Next. Nah, ini yang tadi zakat fit. Kita nanti Ramadan insya Allah kegiatan rutin kita, insya Allah ini sudah tanggal 11 Sa'ban, 10 Sa'ban, nanti sore 11 Sa'ban, jadi tinggal 19-20 hari lagi insya Allah Ramadan. Dan alhamdulillah di kampus ini insya Allah rame Ramadannya, ada JS, ada takmir masjid, dan juga dari kami dari Numajis UGM. Dan insya Allah kita juga akan bantu pengelolaan zakat fitrah atau fitri, fidyah, di samping zakat mal, infak, sodakoh ya, bersama nanti teman-teman yang kalau mau bergabung menjadi amil muda tadi. Kami mengurus dua tempat untuk mengelola zakat ini, yaitu di Masjid Kampus Timur ini, dan nanti kita punya Masjid Kampus Barat Maldiah dekat Sarjito dan kedokteran itu. Nah, itu nanti juga ada stand meja layanan kami
nanti teman-teman koordinasi dengan Mbak Eli sama Mas Deski mau bergabung untuk menjadi amil ya, mengelola pelayanan itu. Ada 4 shift ya, teman-teman bisa milih, ada pagi, siang, sore, dan malam, karena pelayanan kami mulai pagi sampai nanti habis sholat tarawih ya, menerima zakat fitri atau fidyah, zakat mal, infak sodako ya, juga menerima beberapa tertentu, misalnya ada yang titip seperti wakaf misalnya. Nah, ini nanti kita selain menerima, mencatat penerimaan zakat, infak sodako itu, kita juga nanti kegiatan penyaluran agak lebih intensif, terutama zakat fitri itu atau fitrah itu kita harus salurkan sebelum hari raya kan. Maka sebelum hari raya ini nanti Mbak Eli sibuk sekali ngatur agar sudah tersalur, terutama ke duafa sekitar kampus, tunanetra, tunadaksa, karyawan masjid dan masjid sekitar. Itu biasanya kita banyak yang nunggu beberapa masjid ada nggak bagian zakat fitri, bisa dialokasikan ke masjid, misalnya ke Parambanan, ke Kalasan, di situ teman-teman. Yang mereka masih kurang memang zakat fitrinya yang dikumpulkan. Next please. Nah teman-teman, selain itu kita punya kegiatan nanti setelah ini sudah rutin ya, Mas Deski yang mengkoordinasi ya terkait dengan kegiatan Jumat Berkah ini. Alhamdulillah santunannya banyak sekali. Ini berkahnya Jumat, banyak yang pingin ngasih makan siang jamaah sholat Jumat. Nah ini dibantu dengan teman-teman PTH relawan sebagai amil muda. Ini kita melayani untuk pemberian nasi Jumat Berkah, penitipan sepatu, tas, kemudian kita melayani loker di lantai 1, ada loker di lantai 2 ya, sehingga kita bisa memakmurkan masjid ini menjadi tempat Jumatan yang nyaman ya, dan menjadi idaman kalau sholat Jumat itu ya. Kemudian kita juga punya next kegiatan buka, nah ini agak kegiatan baru teman-teman yang saya harus beritahu, terutama juga ke relawan maupun PTH lama mungkin belum pernah punya kegiatan ini. Kegiatan ini adalah untuk pemberdayaan ekonomi, yaitu kita tadi tunanetra, duafa, orang tua jompo itu kan biasanya dikasih sembako ya. Coba sembako itu isinya biasanya beras, minyak, gula gitu. Kadang ada kopi, kadang ada teh gitu. Ada nanti kalau Ramadan itu agak istimewa, ada marjan sirup sama kue nanti, sehingga mereka bisa punya kue lebaran sama sirup untuk lebaran. Nah ini kita dulu biasanya belinya langsung ke Bulog ya, tapi untuk mulai Ramadan besok ini bulan Maret ya, penyaluran bulan Maret ke April, kita akan kerjasama pembelian sembako semacam ini ya ke mitra-mitra toko. Tokonya ada di sekitar Mustahik. Coba di petanya tadi tunjukkan. Jadi nanti teman-teman ya, kami minta bantuan penyaluran yang bulan Maret ini untuk menyurvei ya toko-toko yang bisa diajak kerjasama sebagai mitra penyalur sembako, penyedia sembako. Nah misalnya agak digedein. Nah misalnya di sini teman-teman, ini di UGM ya, agak dikecilin sedikit mas. Nah good. Nah ini kan ada di Sendowo ya, dekat UGM, ada toko satu aja untuk kemudian kita jadikan mitra sebagai penyedia dan penyalur sembako tadi, yang kemudian teman-teman nanti kalau sudah datangi, mereka bisa diajak sebagai mitra, mau sembakonya, menyediakan sembako dan kita beli untuk rumah-rumah sekitar ini ya. Nah toko ini kemudian kita kontrak selama 6 bulan, 1 semester ya. Kita ada kontrak di mana mereka komit menyediakan sembako untuk dibagikan setiap bulan oleh teman-teman ya. Jadi toko ini nggak boleh toko yang modern kayak Indomaret sama Alfamart. Toko ini kalau bisa punyanya orang di situ ya, sehingga kita ikut
meramaikan toko itu atau melariskan toko itu, gitu kan. Nah, toko ini kalau bisa nggak Alfamart atau Indomaret atau toko modern kayak Mirota, jangan gitu. Kalau bisa toko yang di sekitar kampung itu, ya. Kalau misalnya nanti pasar pun pasar orang lokal, ya. Dan mohon maaf, memang kita kalau bisa prioritaskan yang Muslim dulu, atau ibu-ibu muslimah gitu, yang jualan, ya. Nah, dengan toko-toko ada di sini, ada misalnya di Sendowo ada satu, Blimbing Sari satu di sini, ada yang di ini tadi Sagan sama Samirono misalnya, ada yang di Kuningan satu, ada yang di Klebengan, ada yang di Pogung Kidul, ada yang di Pogung Rol misalnya gitu. Ada toko yang ada di tadi Pringwulung gitu ya, ini deket tadi yang tempat SLB ya. Ada yang di ini Pringwulung, ada Pringsewu di situ ya, satu-satu misalnya. Ada yang dekat UNY yang tadi ke bawah, Mas. Nah, ada yang di dekat katakanlah toko yang Sagan tadi ke bawah sedikit, yang dekat RSA coba. Nah, ini RSA. Ini RSA, Rumah Sakit Akademik UGM ya. Ada namanya kampung, namanya apa nih? Keronggahan ya. Jadi Keronggahan itu agak Keronggahan 1, Keronggahan 2. Misalnya tokonya untuk 6 ini toko 1. Untuk ini 1, 2, 3, 7 ini satu toko gitu ya. Jika teman-teman datang nanti untuk penyaluran, datang ke toko bawa tas yang ada logo RGIS-nya yang dari UGM. Jadi teman-teman nanti ke kantor RGIS itu ngambil tas saja sama rompi untuk penyaluran ya, sama daftar untuk ditandatangani toko. Setelah teman-teman ngambil ya daftarnya, kemudian ditandatangani toko, teman-teman bawa daftarnya ke kantor lagi untuk kami transfer uangnya, bayar sembako ya. Jadi setelah langsung disalurkan, langsung kita bayar hari itu. Dan kalau bisa semua toko yang menjadi mitra itu semua punya rekening bank apapun, sehingga lebih memudahkan kami dalam melakukan transaksi pembayaran, jadi nggak perlu tunai gitu ya. Nah, harganya apakah harus harga selalu sama Pak? Enggak, ada range harganya. Jadi ada yang agak mahal sedikit, nggak apa-apa lah gitu ya. Ada range-nya, nanti Mbak Eli ngitung gitu. Jadi harga beras itu antara yang 9.000 sampai 14.000 misalnya gitu. Jadi ada toko yang harganya 12, 13, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah, berbagi juga untuk labanya toko-toko itu. Makanya tokonya jangan toko yang modern ya, Alfamart sama Indomaret gitu. Nanti nggak sampai itu berbagi dengan orang kaya gitu ya. Nah, ini yang kita nanti lakukan, yang baru, program baru dari Rumah JIS 2023 ini. Ya. Balik ke slide please. Nah, ini syaratnya menjadi nanti menjadi mitra toko itu ada nanti teman-teman, kalau mereka mau jadi mitra ya, foto di tokonya seperti di depan, please, slide sebelumnya. Jadi foto kalau bisa tokonya, ini ada toko di Pogung Kidul, toko Klaten, yang nanti menjadi pemasok untuk mustahik yang ada di Pogung Kidul sama Pogung Rejo. Terus kemudian kalau teman-teman sudah dapat fotonya, tolong mapnya di-share ya, diserahin Mbak Eli atau Mas sehingga kemudian mapnya toko ini kita akan tempatkan tokonya itu di peta yang di coba tadi yang peta mustahik tadi. Nah, sehingga di sini ini nanti ada satu toko nih teman-teman, ada foto satu lagi nih nanti di peta ini toko. Misalnya tadi toko Klaten itu ada fotonya ya, kita namakan mitra ya, penyalur sembako misalnya gitu. Next please, di slide. Nah, tokonya nggak harus lengkap ya. Tokonya yang penting punya beras yang 5 kiloan. Kalau misalnya nggak punya Pak, nggak apa-apa, timbangin aja, mereka timbangan manual 5 kilo gitu. Nyediain minyak goreng
berapa minyak goreng? 2 liter ya. Ya, yang literannya 1 literan. Kemudian ada gula pasir, ya. Dan kalau bisa nanti ada Indomie atau apa gitu, ya. Cuma 3 itu yang utama: beras, minyak, dan gula pasir. Ya. Nanti kalau misalnya seperti apa namanya kue dan sebagainya, nanti bisa kita tambahi lewat sini aja. Ya. Next. Nah, ini seperti ini kalau bisa nanti ya. Tasnya nanti teman-teman harus ambil di kantor sebelum penyaluran. Ya. Nah, di sini nanti teman-teman alur untuk mencari mitra itu adalah survei toko tadi sekitar rumah mustahik. Nanti Bali akan bagi-bagi, nawarkan kerjasama. Yang penting punya nomor WA dan punya rekening. Gitu. Yang kedua, mencatat informasi pemilik toko, nama, nomor HP, alamat, mapnya, dan nomor rekeningnya. Ini yang kurang, nomor rekening bank. Dan mengirimkan laporannya ke RJIS melalui Mbak Eli, Mbak Ilva, Mas Rifan, Mas Deski, dan lain sebagainya. Next. Nah, kemudian nanti menyalurkan sembako ini teman-teman ngambil durut ya, tadi tasnya, uang tunai kalau ada santunan uang, dan token listriknya. Ya, kemudian ke toko. Nah, toko itu teman-teman bawa voucher tadi yang harus ditandatangani toko agar bisa kita cairkan ya untuk membayar sembako. Setelah itu teman-teman membawa sembakonya ke mustahik seperti biasa ya. Terus kemudian di mustahik itu teman-teman juga minta mereka juga ngambil voucher 1 untuk sebagai bukti sudah nerima penyaluran gitu. Jadi nanti ada 2 voucher, 1 untuk toko, 1 untuk mustahik. Ya. Next. Nah, ini yang baru. Nah, selain itu ada kegiatan seperti buka puasa Senin Kemis tadi, selain Jumat Berkah. Next, please. Nah, ini Jumat Berkah tadi. Next. Nah, ini penyaluran. Nah, teman-teman, nanti saya minta juga kesediaan teman-teman untuk membuka media sosialnya. Minimal IG. Tolong saya minta ini karena kita punya kerjasama kontrak 6 bulan ya ke depan sebagai PTH maupun relawan. Ya, setiap bulan minimal ada 1 foto di-upload di media sosialnya. Bukan story, bukan status, ya, tapi postingan. Tolong nanti 1 aja foto minimal, boleh foto, boleh reel atau video, ya. Minimal foto gitu. Foto ini nggak harus ada wajah teman-teman. Ya. Yang penting adalah tunjukkan teman-teman sudah ngasih kepada penerimanya, ya. Kalau bisa ini fotonya nggak ideal nih, fotonya yang agak dari jauh ya, kelihatan dari rumahnya gitu ya. Ada fotonya yang agak dari rumahnya itu, fotonya itu kurang bagus yang kalau kayak gitu. Coba yang ambil dari nah ini dia. Nah, ini contoh bagus ya kalau diambil fotonya gitu. Nah, ini sudah kalau shoot itu bagus nih, sudah kelihatan gitu, nggak harus wajahnya jelas, nggak apa-apa, tapi rumahnya itu sudah bicara, ini rumah orang layak untuk dapat zakat gitu. Bikin video semacam ini nggak usah lama-lama, 5 detik 7 detik cukup. Kemudian deskripsinya, captionnya nggak usah sepanjang ini, pakai puisi dari siapa dia gitu, nggak perlu ya. Pakai doa surat Al-Baqarah panjang banget. Ya. Ada 3 poin yang teman-teman masukkan ke caption. 1, siapa sih beliau ini? Misalnya Barejo, ya, Pogung Lor, RT 2 RW 5 gitu. 2, teman-teman ucapkan terima kasih ya. Terima kasih diberikan kesempatan, atau terima kasih sudah menerima kami ya dari kami sebagai mahasiswa UGM gitu kan. Terus kemudian sebutkanlah ini adalah kegiatan bulanan dengan rumah JIS Masjid Kampus UGM. Jadi 3 poin itu. Ya, jadi nama mustahik dan alamatnya. Maksud tujuan teman-teman ngapain? Kegiatan rutin ya, dan terima kasih gitu kesempatannya. Dan yang ketiga, ini adalah bagian kegiatan dengan kerjasama dengan rumah JIS UGM gitu. Ya. Itu aja. Terutama alamat itu saya pengen terang sekali. Jadi kalau ada orang melihat
tayangan di postingan, pengen ngasih sendiri, nggak lewat RJIS, nggak lewat teman-teman, nggak apa-apa. Jadi alamatnya nggak usah disembunyikan. Siapa tahu dari lihat postingan itu mereka diam-diam ya, nggak memberitahu kamu, nggak memberitahu kami, ngasih bantuan juga, ngasih rezeki ke mereka. Jadi jangan dihalangi orang yang mau berbuat baik. Ya, jadi misalnya orang harus nanya dulu, itu karena kamu nggak nyantumin alamatnya, itu di mana ya Mbak? Saya mau ke sana. Wah, nggak bisa, itu harus ke RJIS dulu. Nggak kayak gitu kita. Nggak harus lewat kami. Ya. Terus terang kalau kan teman-teman lihat banyak lagi iklan-iklan lembaga zakat atau lembaga sosial, kan alamatnya selalu nggak kelihatan ya. Orang langsung nanya, kalau di komentarnya tuh banyak yang nanya, ini alamatnya di mana ya? Di mana ya? Seperti yang tadi kemarin saya cerita itu tentang mbah-mbah sama ibu-ibu yang harus jualan tempe tadi dengan daun di pasar Imogiri. Alamatnya yang pasar Imogiri itu nggak ada di captionnya. Yang ada adalah lembaga zakatnya. Baru di keterangan ada orang ngomong, oh ini mbah yang ada jualan tempe bungkus daun di pasar Imogiri. Di situ. Nah itu jangan sampai seperti itu, jangan kayak menyembunyikan rezeki orang, sehingga teman-teman nanti jangan segan-segan ngasih nama orangnya dan alamatnya, ya. Itu dia. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Mungkin nanti teman-teman bisa lanjut dengan tanya jawab. Kita buka, saya serahkan kembali ke Mas Rifan.